Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman pejuang maghrib semuanya, berjumpa kembali lagi bersama Ngabdur Ramadan Kultum Spesial Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsad dan Abdel Akhrian. Teng tereng deng. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai ke 25. Hari ke-25 sekarang. Langsung saja kita masuk ke fase, jangan mukodima kebanyakan nanti. Kayak episode lalu ya? Episode lalu. Akhirnya ngobrol aja, ngalor ngidul. Iya. Orang mana kisah nabinya nih? Iya. Sudah tergantikan dengan kisah-kisah perjalanan kita berdua. Kita berdua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga itu menjadi hikmah juga karena kami kasih teman-teman bacaan-bacaan yang mungkin teman-teman bisa baca. Gue cukup terharu dengan komen-komennya, Dur. Maksudnya konten ini salah satu yang gue tonton selama bulan Ramadan. Dari berbagai konten Ramadan, ada orang yang banyak memilih untuk ngelihat Ngabdur Ramadan. Saya ada satu yang bikin saya tuh terharunya tuh sampai saya pulang di perjalanan nangis saya nangis mulu loh. Tuh, nangis lagi ya. Iya. Lo nangis. Saya tuh orang yang gampang sekali menangis. Saya lagi. Jujur ya, Ngabdur Ramadan ini saya tahan-tahan nangis saya ini karena saya malu. Karena kalau saya nangis muka saya jelek sekali. Jadi saya tahan-tahan. Gak usah pakai nangis Dur kalau kayak gitu. Ya tapi kalau gimana? Makanya saya tahan-tahan. Maksud gue lo gak usah pakai nangis juga udah jelek gitu. Oh gitu. Saya itu ganteng kali ya. Susah. Cing Abdul bandingkan saya dengan Ari Kriting, saya lebih ganteng. Komika Timur ini dijejerin semua, saya paling ganteng kayaknya. Mamat jelek banget. Mamat tuh hitam sampai telapak tangan sih. Kami ini hitam mungkin yang lain, tapi telapak tangan putih. Mamat ini hitam telapak tangan. Ya Tuhan. Saya bilang, Mamat kok hitam sampai telapak tangan kok. Belum maghrib belum. Hah? Belum maghrib, astagfirullah. Tapi itu fakta. Saya udah lari keriting kami. Bang Ari lihat tuh, telapak tangan dia sampai hitam. Ari keriting telapak tangan putih. Saya putih. Mama telapak tangan hitam. Kenapa ya? Gak tahu, mungkin dia habis sering pegang oli, sering bongkar mesin mungkin di rumah. Iya. Sering bongkar mesin kapal apa. Nah, teman-teman, apa yang tadi? Oh iya, ini saya terharu sekali. Jadi waktu saya bikin 30 toko jahiliyah. Iya. Alkisah kemudian beberapa waktu setelah Ramadan itu ada satu job gitu ya. Di satu job ini ada salah satu kru cewek, tatuan segala macam. Pokoknya ya layaknya anak-anak gaul lah, gitu ya. Selesai kami berkonten, pekerjaan itu selesai. Ini saya belum gabung comikan. Waktu saya pulang di parkiran tuh dia minta foto. Nah, habis itu dia bilang begini, Bang Abdur, saya tuh nonton 30 tokoh jahiliyah. Kemudian waktu saya cerita tentang Zainab binti Al-Harits, ini kan orang ini yang memasukkan racun ke daging dombanya Rasulullah SAW kan. Nah kemudian berlanjut cerita ke bagaimana Rasulullah SAW wafat, meninggal. Dia bilang dia nonton itu dia nangis. Nah gara-gara dia ngomong itu, waktu pulang tuh saya terharu sekali karena saya merasa saya tidak pernah berpikir bahwa video itu akan menyentuh sampai ke mungkin orang yang dalam pandangan saya, yang kalau saya lihat dari pandangan luar ya tidak akan menonton konten-konten yang begitu. Tapi dia nonton dia nangis. Jadi saya terharu sekali di situ. Nah, disitulah kemudian saya ngerasa kayak wah, kayaknya harus bikin lagi gitu. Makanya siang Abdul bikin Ngabdur Ramadan, kita ayo bikin lagi. Siapa tahu ini menyentuh juga. Siapa tahu Coki nonton ini dia masuk Islam. Tidak apa, kita mendoakan kan. Mendoakan. Tapi kan
Coki udah melembut. Jauh. Melembut, jauh, melembut banget dia. Ketika yang wawancara sama dia itu, saya bisa merasa, walaupun saya tidak ngomong langsung ke dia ya, tapi ini kita ngomong di sini, kalau dia nonton juga dia akan tahu. Dewasa sekali Coki, dibanding dengan Coki yang dulu yang saya kenal ya. Jauh lebih dewasa, jauh lebih bisa memikirkan orang lain, apa segala macam. Di tweetnya kan pernah dia memang orang yang tidak bisa berempati. Ngomong kan pernah kan itu ya. Kemarin ada beberapa menit yang isinya dia sedang berempati. Sama orang terdekatnya, nyokapnya, ininya. Itu dia sedang berempati. Itu pelajaran yang kita ambil bahwa sekeras-kerasnya hati seseorang akan lembut juga ketika diciduk. Apa Pak? Bang Dion. Apa Pak? Oke, ini sekarang kita apa nih? Ini panjangan lagi muka Dima nih, nggak jadi akhirnya nih. Akhirnya nggak jadi nih. Astagfirullahaladzim. Ya itulah. Tapi betul. Coki dewasa sekali. Iya, jauh. Sudah, bukan dewasa sekali, tapi sudah berubah. Iya. Bertumbuh. Sudah bertumbuh. Iya. Walaupun di medsosnya enggak. Tapi secara personalnya sudah. Iya. Kalau di medsos kan dia harus menjaga brandingnya. Ya, mungkin. Dia punya pasar yang harus dijaga sama dia. Ya. Dengan konten-konten digitalnya dia. Iya. Tapi kalau kita dengar dari obrolannya dia, gue kan di sini udah 3 kali ya, Man. 3 kali. Oke. 3 kali ya. Gue juga merasakan perubahan itu gitu. Ya. Alhamdulillah. Dan positif lah. Positif, alhamdulillah. Asal jangan tes urinnya yang positif ya, Cok. Perubahannya aja yang positif. Ya, dan jangan swabnya yang positif juga. Ntar di karantina. Iya. Baiklah teman-teman semuanya. Saya jadi lupa. Oke. Kita sudah perang Uhud ya. Dan segala macam. Kemudian selesai dari perang Uhud itu ada perang-perang kecil yang lain juga yang terjadi. Tidak usah kita ceritakan satu persatu, nanti teman-teman baca aja nanti di sirahnya itu. Lalu kemudian lo kalau sirah biasanya selain Ustadz Khalid ya panjang. Ustadz Salim, ntar cerita Ustadz Salim, buku. Iya. Panjang Ka'bah Anom, tarekat. Firanda dulu. Ustadz Firanda. Saya Hisam Kabani. Iya. Tarekat, filsuf, apa segala macam. Panjang ntar kita nih. Oke. Terus? Nah, lalu kemudian ada beberapa kejadian misalkan kayak ada beberapa orang misalkan yang datang ke Madinah kemudian meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirimkan orang untuk ke desanya atau ke wilayahnya dia untuk berdakwah dan segala macam. Tapi kurang lebih ada 2 kejadian yang dikhianati di jalan. Para sahabat ini dibunuh oleh orang itu. Kadang ada yang oleh orang itu, ada juga yang oleh orang lain. Artinya ini adalah utusan-utusan yang tidak boleh dibunuh. Ditawan, ditawan, tapi nanti bisa tapi ditawan pun tidak boleh. Apalagi karena mereka ini bukan misi berperang ya. Dan itu sangat dijunjung tinggi. Masalah ini tidak boleh dibunuh dan segala macam. Nah, ini tuh dibunuh dan segala macam. Ada yang ditawan kemudian dijual ke Quraisy Mekah. Kemudian di Quraisy Mekah dibeli dan dibunuh dan segala macam. Nah, lalu kemudian cerita-ceritanya begitu terus sampai kemudian ada sahabat namanya tuh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Nah, ini sahabat ini salah satu yang tidak tahu karena ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Kemudian ketika dia juga ditangkap sama Bani Amir, yang mana dia tidak tahu kalau Bani Amir ini punya perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Tapi karena sebelumnya para sahabat dibunuh dalam misi dakwah, misi dakwah itu dibunuh. Nah, dia ketika ditawan dia bunuh juga 2 orang dari Bani Amir. Dia pikir Bani Amir ini yang melakukan, padahal bukan, itu dari Bani yang lain. Bani Amir ini punya perjanjian gencatan senjata dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika dia pulang ke Madinah, Rasulullah SAW bilang, sungguhnya apa yang kamu lakukan itu sudah merusak perjanjian dan saya akhirnya harus bayar dia. Dan bayar dia tuh tidak murah ya. Nah, kemudian dalam rangka membayar diat ini, karena Madinah ini satu kesatuan, Rasulullah SAW itu meminta bantuan
Jadi meminjam uang lah, istilahnya meminjam untuk bahan membayar diat ini ke Bani Nadir. Bani Nadir ini salah satu bani Yahudi di kota Mekah. Jadi di Yahudi Madinah. Madinah di Mekah? kota Madinah, sorry, Oke. maaf. Di kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu ada 3 baninya Yahudi, ada Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraizah. Nah, Rasulullah SAW ke Bani Nadir nih untuk meminta bantuan. Karena kita kan satu kesatuan nih. Ada apa-apa yang terjadi di Madinah karena itu Sebagai sebuah negara gitu ya? Betul, karena Ya. perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan Bani Amir itu tidak hanya mencakup Rasulullah SAW, tapi Madinah secara keseluruhan. Sehingga kalau itu gagal, sudah ini, maka perjanjian di Piagam Madinah itu kita mari saling bersatu untuk ini. Jadi minta bantuan ke Bani Nadir. Bani Nadir awalnya terima, baik-baik kan. Ini yang saya pernah bilang, saya pernah cerita Huyai bin Akhtab. Iya. Yang Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan kalau tidak salah juga, ada juga radhiyallahu anhu. Semua berkumpul sudah di dalam rumahnya mereka, di rumahnya salah seorang Bani Nadir. Kemudian ada orang namanya Amr bin Jahasi. Ya. Dia inilah yang aktornya, aktor lapangan. Mute. Udah di- nyala? Cek. Nah, dia ini aktor lapangannya nih. Aktor intelektualnya tuh salah satunya Huyai bin Akhtab segala macam. Mereka ini yang merencanakan untuk kau naik ke atap, Muhammad duduk di mana itu kau lempar pakai batu dari atas Untuk membunuh? untuk membunuh. Jadi mereka berkomplot untuk membunuh Rasulullah SAW di rumahnya salah seorang Bani Nadir ini. Ketika Rasulullah SAW datang untuk meminta pertolongan, Jibril sudah kasih tahu duluan tentang rencananya mereka. Akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi bertamu. Rasulullah SAW langsung minta para sahabat untuk ayo kita pulang. Para sahabat kemudian bertanya, Rasulullah kenapa pulang? Kan kita belum ini. Sesungguhnya mereka itu sedang merencanakan kejahatan apa segala macam. Nah, karena rencana itu ketahuan, lalu kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyerang Bani Nadir ini. Maksudnya karena Bani Nadir ini kan ada kesepakatan bahwa kita perjanjian Piagam Madinah gitu, tidak boleh saling menyakiti apa segala macam. Nah, mereka ini merencanakan pembunuhan. Itu kejahatannya sudah tingkat tinggi itu. Merencanakan pembunuhan, bukan yang sepele-sepele lagi itu. Artinya akhirnya kemudian Rasulullah SAW memimpin pasukan ke Bani Nadir. Nah, Bani Nadir ini salah satu, kalau di cerita Siroh itu, mereka ini punya benteng yang kuat. Mereka ini punya benteng kuat sekali. Mereka itu sampai berkeyakinan bahwa selama kita bertahan di benteng, pasukan muslimin itu sejago apapun nggak akan bisa tembus. Slow aja. Orang kita persediaan makanan juga banyak, apa segala ini banyak. Slow. Nah, akhirnya kemudian mereka tidak meminta maaf, tapi mereka melawan. Siap untuk perang? Siap untuk perang. Tapi strateginya mereka bertahan di dalam benteng. Rasulullah SAW dan pasukan muslimin kemudian mengepung benteng ini selama 6 hari. Dan di dalam 6 hari ini kemudian terkenal sekali di surah Al-Hasyr itu, Allah Subhanahu wa taala tuh bilang walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh, tapi Allah Subhanahu wa taala meniupkan kegundahan di dalam hati-hati mereka. Yang dalam 6 hari itu kemudian nggak ada apa-apa, nggak ada perang, nggak ada yang terbunuh, nggak ada yang ini. Mereka tiba-tiba menyerah. Karena? Ketakutan sendiri. Mereka ketakutan sendiri karena 6 hari, sudah 6 hari pasukan muslimin masih aja nongkrong di depan. Nongkrong di situ masih kepung. Padahal mereka persediaan makanan juga banyak, apa tidak perlu ada yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi lama-kelamaan mereka mentalnya kena juga, psikis. Akhirnya mereka menyerah. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW permintaan untuk mereka tidak dibunuh dan mereka bersedia untuk meninggalkan Madinah karena perjanjiannya begitu kan di Piagam Madinah, kalau ada yang ini keluar out dari Madinah. Mereka bilang kami siap keluar dari Madinah, yang penting jangan bunuh kami dan kami izinkan kami untuk boleh membawa harta kami sebanyak 1 unta, sebanyak yang bisa dibawa sama 1 unta. Jadi kalau satu keluarga punya 1 unta, nah mereka boleh bawa harta sebanyak-banyaknya yang bisa dibawa sama 1 unta ini. Rasulullah SAW kemudian mengabulkan itu.
Akhirnya kemudian mereka rame-rame lah Bani Nadir ini keluar dari Madinah. Nah inilah yang kemudian jadi judul pengusiran Bani Nadir di tahun keempat Hijriah. Iya. Nah kemudian mereka keluarlah itu. Nah itu tuh ada Huyai bin Akhtab. Jadi orang-orangnya itu ya, itu ada Salam bin Abu Al-Hukai, Kinanah bin Arabi, kemudian Huyai bin Akhtab salah satunya juga. Mereka ini pindah ke Khaybar. Nah, karena ada perang juga. Nanti jadi perang Khaybar yang kemudian menikah dengan Rasulullah SAW dengan meninggal Sayyidah Safiyah itu. Nah itu nanti. Nah ini mereka pindah ke Khaybar. Di Khaybar itu juga sekutu-sekutunya orang-orang Yahudi. Yang menerima si Bani Nadir ini dan menjadikan mereka pemimpin juga di Khaybar. Nah, mereka semua ini pindah ke Khaybar. Nah, itulah kemudian jadi ada dari itu ada 2 orang yang tetap tinggal di situ memilih untuk masuk Islam. Karena sayang pada harta. Salah satunya si itu tadi Ammar bin Jahasi tadi, yang melempar batu tadi itu. Dia nggak keluar malah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam akhirnya jadi penduduk Madinah. Yang lain yang mau tetap keluar, kemudian mereka ke Khaybar. Ya. Nah, ini kalau di Al-Hasyr itu ya teman-teman, kalau baca surah Al-Hasyr ayat 2 itu, di situ dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Karena ini pertama kali nih. Ya. Pertama kali peristiwa pengusiran Yahudi dari Madinah. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah itulah. Inilah yang kemudian menjadi kejadiannya itu sering sekali terulang. Bagaimana kalau kita melihat misalkan kayak laporan atau cuplikan-cuplikan video, bagaimana anak Palestina yang kecil pakai batu, tapi tentara Israel yang pakai tank takut. Dengan anak kecil banyak sekali yang kejadian anak kecil pegang batu langsung ditangkap, langsung disiksa segala macam, kan sebegitu takutnya. Jadi kalau berkaca dari kejadian pada Bani Nadir ini, memang sekeren apapun peralatannya, sekokoh apapun bentengnya apa, tapi Allah kasih ketakutan di dalam hati mereka gitu. Insecure sendiri. Padahal mereka tuh mungkin lawannya itu tidak terlalu hebat atau apa, tapi psikisnya kena duluan. Nah itu juga kalau kita perhatiin, memang kalau misalnya kita bersepakat terus kita yang melanggar kesepakatan dan kita sadari, itu memang bikin kita nggak tenang, Dur. Ya, salah satu kalau berdasarkan main logika itu juga salah satu ya. Iya. Makanya lo kalau ada kesepakatan ya sebisa mungkin tepatin. Iya. Kalau udah mulai istilah itu artinya udah ada yang bengkok dalam sebuah kesepakatan, udah nggak enak itu emang. Iya. Dan orang yang sadar bahwa dia sedang melanggar kesepakatan sebenarnya juga nggak tenang hidupnya. Iya, betul. Pada saat sama ya, kita juga pasti pernah lah. Kita pasti pernah mengkhianati kesepakatan ya, dengan tanda petik mengkhianati. Nah itu juga kita sebenarnya nggak nyaman. Nggak nyaman, sama seperti kayak misalkan kita perjanjian kayak syuting ya jam 8 gitu. Saya datang jam 10, itu saya nggak nyaman banget, Cing. Tapi dari muka lu nggak kelihatan, Dur. Di luarnya saja, tapi Allah kasih ketakutan di dalam hati saya tuh. Saya nggak enak banget ketemu Cing Abdel, tapi itu saya lakukan ulang-ulang. Enggak. Tapi bukan karena sengaja. Saya tuh kalau insya Allah tuh saya berusaha semaksimal mungkin. Ya tapi memang karena ada kendala. Tapi memang sejujurnya kalau kita mau jujur, memang itu membuat kita gundah gulana. Betul. Kesepakatan yang itu kita... yang maksudnya, yang saya ambil contoh, maksudnya kita telat saja dari perjanjian, itu saja bikin hati kita tidak enak. Iya. Apalagi kita mengkhianati perjanjian secara 180 derajat ya. Wah, itu... Ya itu yang bikin gundah gulananya ya. Makanya kadang kalau berkaca dari kisah Sirah Nabawiyah ini yang saya baca, kemudian dengan surat Al-Hasyr-nya ini, kemudian saya itu merasa bahwa kayak ada orang, misalnya koruptor, kita lihat dia posting senang-senang lah apa, tapi saya yakin enggak, dia tuh hidup nggak tenang gitu.
Di hatinya Apalagi nggak sekarang. tenang itu. Iya. Iya. Di hatinya nggak tenang. Kita mungkin secara kacamata manusia kita melihat bahwa ih enak banget ya, rumah keren, Iya. anak-anaknya kuliah di luar negeri, Iya. punya ini. Tapi itu yang kita lihat di mata, tapi di hatinya mereka, Iya. mereka hidup dalam penuh dengan Kegundagulanaan, kegundagulanaan, tidak tenang Tidak hidupnya tenang itu. hidupnya. Iya. Ya emang kalau pengen hidup tenang ya udah jalannya hidup benar gitu, Dur. Nggak usah neko-neko gitu. Maksudnya lo janji ya lo tepatin sebisa mungkin. Iya. Lo kerjakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Ya. Gitu. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang kita tidak mampu, dalam kuasa kita tidak mampu untuk memenuhi itu, paling tidak komunikasi lah. Iya. Jangan- Ada kata maaf yang bisa membuat Iya. itu kembali menjadi cair lagi gitu. Iya, Tapi iya. tetap ya artinya sebelum kita meminta maaf dan akhirnya dimaafin kan gunda-gulana juga kita. Iya. Gitu, Guna-gulana juga, tapi memang itu harus yang kita hadapi kan. Ya, iya, itu Kayak harus saya ada. waktu bawa motor Harley itu kemudian helm pecah, Iya. injak remnya copot. Wah itu saya bilang, aduh, saya ketemu Cik Abdul gimana ini? Tapi saya kesini, saya pasang aja muka senyum gitu. Tapi dalam hati saya bilang, ya Allah Cik Abdul marah saya ini. Saya dikasih amanah soalnya, tapi saya tabrakin. Tapi nggak apa-apa kan, Itu. udah nggak apa-apa. Iya, untung Bang Ius langsung bawa ke bengkel. Iya. Dilas. Dilas ya. Dilas. Dibubut, bukan dilas. Dibubut dikembalikan seperti semula bentuknya. Iya, kemudian kata Bang Ius, kata orang bengkelnya, memang Harley ini sering dolnya tuh di sini. Kemudian saya pikir dalam hati saya, apakah Bang Ius hanya untuk menyenangkan hati Pasti. saya? Biar saya nggak terlalu merasa bersalah atau apa gitu. Iya. Tapi ya begitu, memang betul. Tapi Nah, itu hal yang memang harus kita. kegunda-gulanan Abdur itu disampaikan lewat WA setelah dia pulang. Iya, Saking gunda-gulananya tuh loh. iya benar. Iya. Dan saya sering begitu, Cing. Saya Iya. tuh sering begitu. Kadang misalkan di syuting, ada emosi yang terluap atau apa gitu. Saya pulang tuh nggak enak di perjalanan gitu. Akhirnya sampai rumah, saya WhatsApp. Iya. Saya WhatsApp minta maaf, apa segala macam. Iya. Ya itulah. Rasa di hati tidak enak aja Tidak kayak, enak, aduh iya. kayaknya tadi saya berlebihan deh, kayaknya saya gini, gitu-gitu. Nah, makanya itu kemudian kebahagiaan itu banyak orang bijak yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada harta tuh mungkin karena itu. Klise memang klise, Iya. tapi pada satu titik lo akan menemukan benar apa yang dibilang oleh orang-orang bijak itu. Iya. Benar gitu. Eh, Dan itu biasanya dikaji di kajian-kajian filsafat, Dur, yang kayak gitu-gitu. wah, iya, benar. Harta itu ada yang bilang harta tuh bukan kebahagiaan, tapi harta bisa membeli kebahagiaan. Iya, itu betul. Ah. Iya, itu betul. Bisa Bisa betul juga. Karena harta itu asalkan hartanya itu didapat dari cara yang halal. Ya, itu ya juga. akan bahagia memang. Halal kan bukan hanya sekedar zatnya aja yang halal, tapi bagaimana cara kita mendapatkan. Iya, dan halal. Handphone ini halal. Tapi kalau lo beli dari uang lo korupsi, ya jadi nggak halal. Iya betul. Gitu. Betul. Iya, Itulah iya, kenapa iya. makanya Oktober 2024. Oh, belum ya. Oh, nggak apa-apa nih langsung. Langsung. Langsung aja ya. Udah berapa menit nih? Wah. 23. Oh, iya. Kenapa? Gak apa-apa, nanti abis itu kita lanjutin lagi Iya, kalau masih ada cerita. Iya. Jadi Oktober 2024 itu teman-teman, itu nanti seluruh produk makanan dan minuman, kemudian juga hewan penyembelihan, tempat penyembelihan, segala macam itu sudah harus bersertifikat halal. Iya. Dan buat yang punya usaha UMK, usaha mikro dan kecil, kalau mau mendaftarkan produknya untuk dapat sertifikat halal, silakan. Sampai 2023 ini ada 1 juta sertifikat gratis dengan program Sahati namanya, sertifikat halal gratis dari BPJPH. Betul. Bisa download pusaka, itu super apps dari Kemenak, nanti akan ada fiturnya di situ, atau mau daftarin langsung ke ptsp.halal.go.id. Ya, dan semua informasi ini teman-teman bisa baca lengkap di Instagramnya @halal.indonesia. Ya, Nah, di situ ntar teman-teman adminnya insya Allah baik, jadi teman-teman bisa dibantu dan segala macam. Ya, Itulah kebahagiaannya, Cingnya. Dari hal yang halal itu bikin kita jadi bahagia. Jadi bahagia. Ya, mungkin memang harus merasakan sih kayak gitu. Bahwa kalau ada yang kita dapat duit dari yang nggak berkah, atau yang subhat lah, kita nih sebenarnya ini halal apa haram sih ya, kayak gitu tuh. Itu bikin kita Gak tenang.
kagok sendiri mau makainya gitu. Iya. Jadi yang udah dipastikan halal aja gitu. Dan enak. Nah itulah ibroh ya. Semua yang kita ceritain, yang lo ceritain terutama tuh dari Sirah Nabawiyah ini sebenarnya kalau kita mau cari hikmahnya, itu selalu ada yang bisa kita pakai di zaman sekarang. Selalu ada. Iya, bahkan Selalu ada. pengempungan ini aja yang sepertinya mungkin perang ya. Kalau ininya kondisinya kondisi perang. Ya. Suasana perang, tapi kalau kita mau ambil hikmahnya, lo kalau mau hidup tenang, jangan hianati kesepakatan. Iya. Jangan nanti hiduplah dengan yang amanah. Iya. Apa-apa cari harta yang halal, apa segala macam. Pokoknya hidup lurus aja sesuai dengan norma agama, norma masyarakat yang ada. Insya Allah hidup kita tenang karena kita tidak dibayang-bayangi sama kesalahan gitu. Betul. Tidur malam tenang, Betul. tidak ini gitu. Setuju. Nah itulah teman-teman, semoga itu menjadi ibrah untuk kita semua dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang tergolong dalam orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah teman-teman semuanya, ingat halal itu baik, halal itu sehat. Saya Bro Ansat undur diri. Saya Abdul Hadian juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu mati.